Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Maharani Sandi Putri dari jurusan Ekonomi Pembangunan dengan NIM 010118242916 dari kelas Statistika Ekonomi L3. Yang pertama, diketahui bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan perempuan usia kerja di suatu provinsi untuk mendapatkan pekerjaan yang layak setelah menyelesaikan paten vokasi adalah 8 bulan dengan simpangan baku 2 bulan. Seorang peneliti mengambil sampel acak 36 perempuan dari provinsi tersebut dan menemukan bahwa rata-rata waktu pencarian kerja mereka adalah lebih dari 8,5 bulan. Gambarkan distribusi normalnya. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah mencari standar defisiensi sampel dengan rumus simpangan baku per akar N sama dengan simpangan baku sebesar 2 per akar N yaitu akar 36 sama dengan 2 per akar 36 yaitu 6, maka 2 per 6 sama dengan 0,333. Selanjutnya kita akan mencari peluang rata-rata waktu pencarian kerja dalam sampel lebih dari 8,5 bulan dengan rumus Z sama dengan rata-rata dikurang rata-rata sampel dibagi standar defisiensi sampel sama dengan nilai rata-rata sebesar 8,5 dikurang nilai rata-rata sampel sebesar 8 per standar defisiensi sampel yaitu 0,333 sama dengan 0,5 per 0,333 sama dengan 1,5. Maka PZ lebih dari 1,5 sehingga probabilitas Z sebesar 1,5 adalah 0,332. Kemudian PZ lebih dari 1,5 sama dengan 1 dikurang PZ kurang dari 1,5 sama dengan 1 dikurang 0,9332 sama dengan 0,0668. Yang B, peluang rata-rata waktu pencarian kerja dalam sampel kurang dari 8,5 bulan dengan rumus Z sama dengan rata-rata dikurang rata-rata sampel per standar defisiensi sampel sama dengan rata-rata sebesar 8,5 dikurang rata-rata sampel yaitu 8 per standar defisiensi sebesar 0,333. Maka didapatkan hasil 0,5 per 0,333 sama dengan 1,5. Maka PZ kurang dari 1,5 sehingga probabilitas Z sebesar 1,5 adalah 0,9332. Lanjut di bagian C, peluang rata-rata waktu pencarian kerja dalam sampel antara 7 sampai 8,5 bulan. Kita akan menghitung Z untuk 7 bulan dengan rumus rata-rata dikurang rata-rata sampel per standar defisiensi sampel sama dengan rata-rata sebesar 7 dikurang rata-rata sampel sebesar 8 per standar defisiensi sampel yaitu 0,333 sama dengan min 3. Maka PZ kurang dari min 3 sehingga probabilitas Z sebesar min 3 adalah 0,0013. Kemudian karena hasil Z untuk 8,5 bulan sudah dihitung yaitu sebesar PZ kurang dari 1,5 sama dengan 0,33,2 yang berarti probabilitas antara 7 sampai 8,5 bulan adalah dengan mengurangkan 0,9332 dikurang dengan 0,0013 sama dengan 0,9319. Baiklah, untuk soal nomor 2, dalam rangka mengevaluasi dampak program pembangunan infrastruktur desa, pemerintah desa melakukan survei terhadap 200 rumah tangga di beberapa daerah yang telah menerima program tersebut. Dari hasil survei diketahui bahwa 150 rumah tangga memiliki akses terhadap air bersih dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 97% sesuai interval kepercayaan untuk proporsi rumah tangga di desa penerima program pembangunan infrastruktur yang memiliki akses terhadap air bersih. Untuk soal ini diketahui bahwa jumlah populasi adalah 200 dan sampel adalah 154. Kemudian standar defisiensi yang akan kita cari adalah sebesar 97% yang berarti 0,97. Kita akan mengurangkan 1 dikurang dengan 0,97 yang hasilnya adalah 0,03. Kemudian kita akan menghitung standar defisiensi per 2 yaitu 0,03 per 2 sama dengan 0,015. Selanjutnya Z standar defisiensi per 2 sama dengan 0,5 dikurang 0,015 sama dengan 0,485. Hasil dari 0,485 kita tambahkan dengan 0,5 sama dengan 0,985. Maka berdasarkan hasil dari tabel Z diketahui bahwa hasil dari 0,985 adalah 2,17. Selanjutnya kita akan mencari nilai P dengan rumus X per N sama dengan 154 per 200 yaitu 0,77. Selanjutnya kita akan menggunakan rumus SP terbatas dengan rumus akar P dikali 1 dikurang P per N dikurang 1 dikali akar N dikurang N per N dikurang 1. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus dengan nilai P yaitu 0,77 dikali 1 dikurang 0,77 per N sebesar 154 dikurang 1 dikali akar N yaitu 200 dikurang N yaitu 154 per
N dikurang 1 yaitu 200 dikurang 1. Selanjutnya hasil dari 0,77 dikali 1 dikurang 0,77 adalah akar 0,1771 per 153 dikali akar 46 per 199. Hasil dari akar 0,1771 per 153 adalah akar 0,00111575. Kemudian hasil dari akar 46 per 199 adalah 0,231. Kemudian selanjutnya akar 0,0011575 adalah 0,0340 dikali akar 0,231 yaitu 0,4807 sama dengan 0,01634. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus P dikurang Z standar deviasi per 2 dikali SP kurang dari P ditambah Z standar deviasi per 2 dikali SP dengan hasil P yaitu 0,77. Kemudian hasil dari Z standar deviasi per 2 yaitu min 2,17 dikali hasil SP yaitu 0,01634 kurang dari P kurang dari hasil dari P yaitu 0,77 ditambah hasil dari Z standar deviasi per 2 yaitu 2,17 dikali hasil dari SP yaitu 0,01634. Maka didapatkan hasil 0,77 dikurang 0,03545 kurang dari P kurang dari 0,77 ditambah 0,03545, maka didapatkan hasil 0,73455 kurang dari P kurang dari 0,80545. Baiklah, untuk soal nomor 3, dalam rangka mengevaluasi keberhasilan program pelatihan ekonomi digital, pemerintah ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan proporsi pelaku UMKM yang menggunakan platform digital antara daerah yang menerima pelatihan dengan proporsi nasional. Berdasarkan data nasional, proporsi pelaku UMKM yang melakukan proporsi pelaku UMKM yang menggunakan platform digital adalah sebesar 0,55. Di sisi lain, dari hasil survei terhadap 180 pelaku UMKM di daerah pelatihan, ditemukan bahwa 112 diantaranya memanfaatkan platform digital dengan tingkat signifikasi 5%. Ujilah apakah proporsi pelaku UMKM di daerah pelatihan berbeda secara signifikan dari proporsi nasional. Baiklah, untuk menjawab soal ini, saya menggunakan uji hipotesis sampel besar dengan menggunakan perhitungan perbedaan proporsi dua kelompok. Kita akan menentukan H0 dan H1. H0 dalam soal ini adalah P sama dengan 0,55. H1 dalam soal ini adalah P tidak sama dengan 0,55. Langkah kedua, kita akan menentukan tingkat signifikasi. Dengan tingkat signifikasi sebesar 5%, maka didapatkan hasil 0,05. Langkah ketiga, kita akan melakukan uji statistik dengan rumus Z sama dengan P dikurang P0 per akar P0 dikali 1 dikurang P0 per N. Maka kita harus memasukkan angka-angka yang kita dapatkan ke dalam rumus ini. Untuk nilai P didapatkan dari hasil 112 dibagi 180, yaitu 0,6222 dikurang 0,55 per akar 0,55 dikali 1 dikurang 0,55 per 180. Maka kita kurangkan dulu 1 dikurang 0,55 yang hasilnya 0,45. Kemudian kita kurangkan 0,622 dikurang 0,55 yang hasilnya 0,0722 per akar 0,55 dikali 0,45 per 180. Selanjutnya kita akan mengkalikan 0,55 dikali 0,45. Hasilnya 0,0722 per akar 0,2475 per 180. Kemudian kita akan membagi 0,2475 dibagi 180, hasilnya 0,0722 per akar 0,001375. Selanjutnya kita akan mencari akar dari 0,001375. Hasilnya 0,0722 per 0,03707. Nah, hasil dari pembagian ini adalah 1,947. Langkah keempat, kita akan menyatakan aturan keputusan. Karena nilai uji statistik adalah sebesar 1,947, maka hasil ini lebih dari 1,96 berdasarkan hasil tingkat signifikasi tadi. Maka gagal menolak hipotesis. Langkah kelima, kesimpulan. Maka dengan tingkat signifikasi sebesar 5%, tidak terdapat bukti yang signifikan untuk menyatakan bahwa proporsi pelaku UMKM yang menggunakan platform digital di daerah pelatihan berbeda secara signifikan dengan proporsi nasional.
Untuk soal nomor 4, sebuah bank pembangunan daerah ingin mengevaluasi apakah terdapat perbedaan rata-rata waktu layanan teller antara sebelum dan sesudah penerapan sistem antrian digital. Untuk itu, dilakukan pengamatan terhadap dua kelompok transaksi secara acak. Kelompok pertama terdiri dari 12 transaksi yang dilakukan sebelum sistem antrian digital diterapkan, dengan rata-rata waktu layanan 8,1 menit dan simpangan baku 1,3 menit. Kelompok kedua terdiri dari 10 transaksi setelah sistem diterapkan, dengan rata-rata waktu layanan 7,4 menit dan simpangan baku 1,2 menit, dengan asumsi bahwa kedua kelompok independen dan memiliki distribusi normal, serta varian populasi tidak diketahui namun dianggap berbeda. Ujilah apakah terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata waktu layanan teller antara sebelum dan sesudah sistem digital diterapkan, dengan tingkat signifikasi sebesar 1%. Soal nomor 4 merupakan uji hipotesis sampel kecil dengan menggunakan perhitungan perbedaan rata-rata dua kelompok. Untuk menjawab soal nomor 4, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyusun hipotesis. H0 dalam kasus ini adalah rata-rata 1 sama dengan rata-rata 2, yaitu tidak terdapat perbedaan antara rata-rata waktu layanan teller sebelum dan sesudah penerapan sistem digital. H1-nya adalah rata-rata 1 tidak sama dengan rata-rata 2, yaitu ada perbedaan rata-rata waktu layanan teller sebelum dan sesudah penerapan sistem digital. Langkah kedua, kita akan menentukan tingkat signifikasi. Tingkat signifikasi sebesar 1%, maka jika dibentuk ke dalam desimal adalah sebesar 0,01. Kemudian kita akan mencari standar deviasi per 2, sama dengan 0,01 per 2 sama dengan 0,005. Kemudian kita akan mencari Z standar deviasi per 2 sama dengan 0,5 dikurang 0,005 sama dengan 0,495. Kemudian hasil dari 0,495 kita tambahkan dengan 0,5 sama dengan 0,995. Dari hasil 0,995 jika kita lihat dari tabel Z, maka didapatkan hasil sebesar 2,57. Langkah ketiga, kita akan melakukan uji statistik dengan rumus SP pangkat 2 sama dengan N1 dikurang 1 dikali S1 pangkat 2 ditambah N2 dikurang 1 dikali S2 pangkat 2 per N1 ditambah N2 dikurang 2. Kemudian kita akan masukkan N1 nya yaitu 12 dikurang 1 dikali S1 pangkat 2 nya adalah 1,3 pangkat 2 ditambah N2 nya adalah 10 dikurang 1. Kemudian dikali S2 pangkat 2 nya adalah 1,2 pangkat 2 per N1 nya adalah 12 ditambah N2 nya yaitu 10 dikurang 2 sama dengan 18,59 ditambah 12,96 per 20. Hasil dari penjumlahan 18,59 ditambah 12,96 adalah 31,55 per 20. Kemudian kita akan membagi 31,55 per 20 yang hasilnya adalah 1,5775. Kemudian kita akan mencari nilai T dengan rumus rata-rata 1 dikurang rata-rata 2 per akar SP pangkat 2 dikali 1 per N1 ditambah 1 per N2 sama dengan kita masukkan rata-rata satunya yaitu 8,1 dengan rata-rata 2 nya yaitu 7,4 per akar SP pangkat 2 nya adalah 1,5775 dikali 1 per N1 nya adalah 1 per 12 ditambah 1 per N2 nya adalah 1 per 10, maka didapatkan hasil 0,7 per akar 1,5775 dikali 11,60 sama dengan 0,7 per akar 0,289. Kemudian 0,7 per 0,537 didapatkan hasil 1,30. Langkah keempat, kita akan menentukan nilai kritis dengan DF sama dengan N1 plus N2 dikurang 1 sama dengan N1 nya yaitu 12 ditambah N2 nya yaitu 10 dikurang 2 yang hasilnya adalah 20. Maka hasil dari tabel Z sebesar 20 adalah 1,3253. Langkah kelima, kita akan membuat keputusan. Nilai T sebesar 1,30 dan nilai kritis sebesar 1,3253, maka nilai T sebesar 1,30 lebih kecil dari 1,3253 yang artinya gagal menolak H0. Langkah ke-6, kita akan membuat kesimpulan. Pada tingkat signifikasi sebesar 1%, tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam rata-rata waktu pelayanan teller sebelum dan sesudah penerapan sistem digital.